Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi Faidalawiyah. Saya dari jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, di sini saya adalah mahasiswi semester 6 yang ingin menjelaskan terkait judul yang yaitu tinjauan kritis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia perkawinan dan dampaknya pada kasus pernikahan dini. Kenapa saya memilih pernikahan dini? Karena menurut saya sangat menarik ya, terlebih kayak di daerah saya sendiri itu sangat marak yang melakukan pernikahan dini begitu. Jadi langsung aja. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu ada di Undang-Undang Perkawinan. Awalnya, undang-undang ini menetapkan batas usia minimal perkawinan untuk perempuan yaitu 16 tahun dan laki-laki yaitu 19 tahun. Perkawinan dini didefinisikan sebagai perkawinan di bawah usia yang dianggap matang secara hukum dan sosial, telah menimbulkan berbagai dampak negatif seperti masalah kesehatan, reproduksi, putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, dan kemiskinan struktural. Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 22/PUU/XP/2017 telah mengubah batas usia perkawinan bagi perempuan dari yang tadinya 16 tahun menjadi 19 tahun, menyamakan dengan batas usia laki-laki. Namun, meskipun regulasi telah berubah, praktik pernikahan dini masih marak terjadi melalui mekanisme dispensasi pernikahan. Tujuan saya memilih judul ini yaitu ingin mengkaji pengertian dan dasar hukum pernikahan dini, lalu menganalisis faktor-faktor terjadinya pernikahan dini, memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait dampak dari pernikahan dini, memberikan rekomendasi solusi untuk mengatasi masalah pernikahan dini di masyarakat dan meminimalisirnya. Pengertian pernikahan dini sendiri secara umum adalah ikatan langgeng antara suami dan istri untuk membangun keluarga yang harmonis. Pernikahan dini adalah ikatan agung antara dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Menurut WHO, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan atau salah seorang pasangan muda yang berusia di bawah 19 tahun. Atau UNICEF mendefinisikan pernikahan dini sebagai pernikahan yang dilangsungkan secara resmi atau tidak resmi dengan usia di bawah 18 tahun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 yang telah diubah. Seorang pria dan wanita dapat melangsungkan perkawinan jika telah mencapai usia 19 tahun. Lalu dasar hukum pernikahan dini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 2 menjelaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 mengubah ketentuan batas minimal usia pernikahan menjadi 19 tahun untuk kedua calon mempelai. Dalam pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ayat 1, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak, disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Yang ketiga yaitu faktor-faktor terjadinya pernikahan dini. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini meliputi yaitu ada faktor eksternal
yang terdiri dari ekonomi. Biasanya keluarga yang hidup di garis kemiskinan menikahkan anak perempuannya untuk meringankan beban orang tua. Lalu ada juga masalah pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan atau pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat. Faktor orang tua. Orang tua khawatir akan aib karena anak perempuannya berpacaran. Itu biasanya disuruh segera menikah walaupun usianya masih dini. Media massa, gencarnya ekspor seks di media massa menyebabkan remaja kian permisif terhadap seks. Lalu ada juga faktor internal, yaitu ada adat atau kebiasaan lokal. Orang tua yang takut anaknya dikatakan perawan tua atau masih menganggap menikahkan anaknya di usia dini adalah hal biasa. Itu biasanya masih dianggap hal biasa. Keluarga cerai atau broken home. Anak-anak korban perceraian terpaksa menikah dini karena tekanan ekonomi untuk meringankan beban orang tua tunggal. Biasanya seorang anak yang diurus oleh salah satu orang tua saja itu akan memilih untuk menikah lebih cepat gitu ya, karena untuk meringankan beban orang tuanya. Dampak pernikahan dini. Pernikahan dini menimbulkan berbagai dampak merugikan karena kurangnya kesiapan fisik, mental, dan materi. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga oleh keluarga masing-masing dan anak yang nantinya dilahirkan. Karena biasanya anak yang terlahir sebelum dari pasangan yang masih remaja atau melakukan pernikahan dini, itu biasanya akan rata-rata ya, bukan biasanya, itu suka kekurangan karena belum siapnya dalam mencari materi. Lalu yang terakhir yaitu ada upaya pencegahan. Bagaimana sih pencegah perkawinan di bawah umur? Yaitu ada disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Nomor 4 huruf D. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan sosialisasi tentang dampak pernikahan dini dan menjelaskan hakikat pernikahan kepada masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan memaksimalkan peran lembaga pemerintah dan swadaya masyarakat. Jadi sangat berpengaruh sekali lingkungan masyarakat terhadap tingkat tingginya pernikahan dini itu di lingkungan kita. Baik, mungkin cukup dari saya yang bisa saya jelaskan atau yang bisa saya bacakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.